Dalam buku-buku fikih ulama kita, ketika menjelaskan masalah ini, maka mereka menjelaskan hal ini berlaku untuk semua bulan yang ada. Faqauluna fi Dzulhijjah, faqauluna fi Ramadan wa fi Syawal ka qaulina fi Dzulhijjah. Maka perkataan kita dalam masalah ini, entah kita pilih wahdatul matali', dalam artian ada mu'tibar ikhtilaful matali', atau kita mengatakan ya tentang ikhtilaful matali', i'tibar ikhtilaful matali', maka ini harus kita katakan dalam semua hal. Semua hal. Kalau ada yang memilih umpamanya, perkataan bosnya setiap ada yang sudah melihat, maka semua mesti ikut. Maka ini berlaku untuk semua bulan yang ada. Tapi kalau kita memilih pendapat bahwasanya masing-masing wilayah ada yang menetapkan sendiri atau tergantung dengan matlabnya, maka ini kita katakan pada semua bulan yang ada. Pengkhususan kecuali, ya, karena dalam beberapa tulisan yang beredar kami lihat ada yang mengatakan itu hanya berlaku di bulan Ramadan dan bulan Syawal. Adapun bulan haji maka kita berkiblat kepada Saudi umpamanya. Padahal tidak disebutkan oleh ulama kita seperti itu. Ya. Ada sampai juga mengatakan bahwa dalilnya adalah al-hajju Arafah, haji Arafah. Berarti dalam bulan haji ini mesti sesuai dengan Arafah. Ya. Tidak dikatakan al-hajju Indonesia umpamanya. Ya. Ini beberapa tulisan-tulisan yang menuliskan masalah seperti ini. Kita katakan bahwa persoalan-persoalan hadis-hadis tentang masalah Arafah itu memang jelas, tapi itu terkait dengan ibadah haji dan puasa, itu terkait dengan jamaah haji. Kita tentu saya katakan jamaah haji Indonesia, ya, kan ada yang mengatakan bagaimana dengan jamaah haji Indonesia yang ada di sana? Apakah mesti ikut dengan Indonesia? Ya, jawabannya siapa yang berada di satu tempat dia terikat pada tempat tersebut tanpa melihat bangsa dan negaranya. Ya, jadi orang Saudi datang ke sini, ya hukum asalnya demikian kalau dia membeli i'tibar ikhtilaful matali'. Dan sebagaimana kalau orang Indonesia di sana, jangan kena bilang saya ini Indonesia, ya. Saya Indonesia, saya Pancasila, maka saya mengikut, ya. Dan seperti itu, ya. Kita di sana kita ikut dengan apa yang ada ditetapkan di sana. Ya, tanpa ada khilaf dalam masalah ini, ya, tanpa ada khilaf tentang masalah ini. Jamaah sekalian, ya. Dan jika itu dikatakan bahwasanya karena di sana Arafah, berarti kita mesti ikut, maka kita katakan jika memang seperti itu, maka kita katakan untuk sholat kita ini, kiblat kita kemana? Kiblat kita kemana? Sholat. Ka'bah. Ka'bah itu di mana? Di Makkah. Apakah kita bisa tahu waktu sholat di Mekah? Sekarang ini mungkin? Ya. Kalau kita mengatakan kita ini menghadap kiblat Ka'bah, ya. Dan Ka'bah itu di Mekah. Berarti kalau itu standarnya, maka kalau di sana sudah azan, kita ikut saya juga. Kita juga ikut sholat di sana, ya. Karena itu patokannya. Namun jawabannya tentu saja tidak demikian. Karena masing-masing ada waktu-waktu yang telah Allah tetapkan. Ya, ini hukum kauni yang Allah tetapkan. Ya. Maka kita ikut dengan apa yang ada pada tempat kita. Dan sebagaimana yang pernah kami katakan, ya, dan ini kami ulangi lagi tentang masalah ini. Sebagian mengatakan kan dikatakan puasa Arafah bukan puasa 9 Dzulhijjah. Ulama menjelaskan bahwasanya makna puasa Arafah adalah puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Dan ini kita sebutkan beberapa penjelasan ulama kita tentang masalah itu. Bahwa ulama fikih menjelaskan maksud puasa Arafah adalah puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Sehingga seandainya waliyadzubillah, kita tidak pernah mengharapkan. Namun seandainya jika saja ada satu waktu di mana tidak ada orang wukuf di Arafah, ya, alhamdulillah di masa-masa corona ini walaupun sangat terbatas, tiap tahun tetap ada yang haji, ya. Ya, pernah dikhawatirkan jangan-jangan tidak ada yang wukuf di Arafah, tidak ada yang haji karena persoalan corona. Seandainya tidak ada wukuf di Arafah, kalau memang itibarnya adalah wukuf di Arafah, orang wukuf di Arafah, maka apakah tidak ada puasa Arafah? Dengan alasan mesti
puasa Arafah adalah puasa di mana orang wukuf di Arafah? Kalau tidak ada yang wukuf di Arafah, gimana kasusnya? Apakah tidak boleh kita puasa? Jawabannya kita tetap puasa. Ya. Kita tetap puasa Arafah. Apatah lagi yang menunjukkan bahwasanya puasa Arafah bukan kaitannya dengan adanya wukuf di Arafah. Karena orang-orang yang wukuf di Arafah pun mereka bahkan dianjurkan tidak berpuasa. Ya, mereka dianjurkan untuk tidak berpuasa. Sehingga tidak ada kaitannya mereka yang wukuf di Arafah adalah melakukan ibadah khusus. Dan kita juga puasa melakukan ibadah khusus yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah yang mungkin berbeda dari satu waktu ke waktu yang lain. Kemudian kami tanya, kapan itu wukuf di Arafah? Pada salat subuh tanggal 9 Dzulhijjah waktu Saudi ya. Wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah waktu Saudi. Tapi kami tanya, kapan wukuf di Arafah itu? Pada subuh mulai atau kapan? Ba'da zuhur. Ba'da zuhur. Wukuf di Arafah itu ba'da zuhur, bukan ba'da salat subuh. Zuhur sekarang di Saudi menurut informasi untuk hari ini ya, pukul 12.23. Wukuf di Arafah. Kalau kita puasa tanggal 9 puasa mau sama dengan Saudi umpamanya ya, dengan alasan itu hari wukuf. 12.23 kita cepat 5 jam ya. Berarti 12.23 sana kalau di Makassar 5 jam berarti sudah pukul berapa? 17 ya. 17.23. Artinya setengah jam lagi mereka baru wukuf, setengah jam lagi kita sudah akan buka. Sudah akan buka. Bagaimana kita puasa tadi belum ada orang wukuf? Kita puasa tadi berapa jam belum ada yang wukuf? Bahkan kalau di saudara kita di Indonesia Timur, kita Indonesia Tengah, Indonesia Timur itu sudah sejam yang lalu sudah buka, mereka belum wukuf di sana. Apakah mereka tidak boleh puasa? Ya, karena belum ada orang wukuf. Lagi-lagi dikatakan maksudnya terikatnya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Biar belum ada orang wukuf. Ya. Jadi kita jangan antum puasa dulu, belum ada orang wukuf, tunggu dulu kabar wukuf. Ya. Berarti kita lagi puasa besok harinya lagi. Ya. Sudah bukan waktu puasa karena malam hari kita akan berpuasa. Kalau kita terpaksa kita malam hari kita berpuasa dan itu haram, tidak boleh ya puasa di malam hari. Dan ini di antara dalil akli yang dijelaskan oleh ulama kita tentang masalah ini. Terakhir, kami mau sebutkan beberapa fatwa dari ulama ya untuk meyakinkan kita akan masalah ini bahwa apa yang kita pilih bukan karena persoalan-persoalan tertentu, tapi memang adalah murni masalah ilmiah yang kita pilih akan hal ini dan lebih menjaga persatuan kaum muslimin di tempat kita. Ya. Dan ini diingatkan oleh para ulama kita sampai Syekh Al-Albani rahimahullah taala yang memilih pendapat Wahdatul Mathalib. Ya. Beliau ketika mengatakan fenomena yang ada hari ini, walaupun seharusnya Wahdatul Mathalib, kalau ada pemimpin yang didengarkan seluruh dunia, lalu dia mengatakan lalu semua ikut, maka seharusnya kita ikut dengan Wahdatul Mathalib. Namun jika belum ada, masing-masing dengan pemimpin mereka sendiri, maka kata beliau, saya menyerukan kepada setiap kaum muslimin di negerinya untuk mengikuti keputusan pemerintah masing-masing agar tidak ada di negeri yang satu terjadi ikhtilaf di antara kaum muslimin. Ya, bingung kapan puasa, kapan berlebaran, kapan Idul Adha, kapan padahal sudah ada pemimpin ya yang dipercayakan yang menetapkan apatah lagi. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa penetapan di negeri kita masih dengan ru'yatul hilal ya, dengan penetapan ru'yatul hilal. Bahkan seandainya tidak juga dengan ru'yatul hilal, pendapat sebagian ulama kita yang mengatakan bahwasanya kita ikut dengan kebanyakan kaum muslimin di tempat kita dan dengan keputusan pemimpin, maka itu ya berdasarkan isyarat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi bahwasanya pun mereka salah dalam penetapannya, kesalahan itu padanya bukan kepada kita yang mengikutinya.